Nama saya Ade Febrian Tata Firdaus dengan NIM 20C10127, kelas 02 Prodi Ilmu Hukum. Kali ini saya akan mereaction buku Handbook of Religion and Mental Health. Buku ini adalah sumber yang berguna bagi profesional kesehatan mental, profesional religius, dan konselor. Buku tersebut menjelaskan bagaimana keyakinan dan praktik agama berhubungan dengan kesehatan mental dan mempengaruhi perawatan kesehatan mental. Ada bukti kuat bahwa spiritualitas dan agama sering memprediksi tingkat keparahan dan perjalanan gejala gangguan mood, terutama depresi. Efek spiritualitas dan agama pada depresi biasanya positif, yaitu tingkat agama yang lebih tinggi biasanya dikaitkan dengan tingkat yang lebih rendah dan pemulihan yang baik dari gejala depresi. Mengenai gangguan bipolar, bukti terbatas yang tersedia menunjukkan bahwa sumber daya agama biasanya dimanfaatkan oleh pasien, umumnya dengan efek menguntungkan pada diri dan kualitas hidup. Salah satu mekanisme utama yang diajukan untuk menjelaskan hubungan ini adalah penanggulangan agama. Banyak individu mengatasi peristiwa kehidupan yang penuh tekanan dengan beralih ke spiritualitas dan agama, yang pada gilirannya melindungi dari gejala gangguan mood. Mekanisme lain termasuk dukungan sosial, rasa makna atau tujuan, perilaku sehat, dan beberapa penelitian telah menunjukkan efek neurobiologis positif agama pada gangguan mood. Namun, ada juga bukti yang konsisten yang menunjukkan bahwa aspek tertentu dari spiritualisme dan agama juga dapat menjadi sumber stres dan ketegangan emosional. Dan demikian, memprediksi gejala gangguan mood yang lebih besar serta kualitas hidup yang lebih buruk. Mungkin karena hubungan positif dan negatif ini, beberapa penelitian telah menunjukkan manfaat memasukkan spiritualitas dan agama secara tepat ke dalam pengobatan gangguan mood. Bab ini mengulas literatur tentang spiritualitas dan agama dan gangguan mood dan membahas implikasi klinis dari literatur ini. Dalam agama Islam juga sudah diajarkan untuk menangani masalah seperti ini, yaitu seperti sholat, mengaji, dan berdoa meminta pertolongan terhadap Tuhan agar hati yang merasa bergejolak akan suatu masalah dapat terobati dengan beribadah. Penyakit yang mengancam jiwa sering menimbulkan pertanyaan eksistensial yang secara historis telah ditangani oleh spiritualitas dan agama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika spiritualitas dan agama memainkan peran kunci dalam perawatan akhir hidup atau end of life. Bagi banyak individu, bab ini mengulas penelitian tentang tempat spiritualitas atau agama dalam proses mengatasi penyakit yang mengancam jiwa dan perawatan end of life. Dengan menggunakan contoh kasus perawatan yang terintegrasi secara spiritual, pendekatan klinis untuk diagnosis dan pengobatan gejala yang berkaitan dengan pernyataan eksistensial disajikan tentang etika, pendidikan, dan penelitian yang terlibat dalam mengenai spiritualitas dan agama di akhir kehidupan juga dibahas. Sekian, terima kasih.